keluarga Balawi yang GY32613. Saya tulis GM201, superclate-nya aja. Kalian paksa itu Zainab menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat video terbaru dari Dr. Sugeng seperti menerima tantangan dari pihak Proba Alwi atau dari manalah, yaitu untuk berdiskusi dengan Dr. Zainab ya. Dan tanpa pikir panjang, Dr. Sugeng ini emang orang yang ini ya. Dr. Sugeng itu tipikal orang yang ceplas-ceplos. Karena beliau memang sejak kecil mungkin atau sejak remaja itu terbiasa dengan perhitungan rumus-rumus sains di fisika atau kimia lah. Jadi cara berpikirnya itu memang saklek ya. Kalau begitu ya begitu. Kayak misal Dr. Sugeng itu mengatakan ada 3 jenis golongan manusia yang takut dengan sesuatu yang keluar dari tubuhnya sendiri, yaitu adalah maling dengan sidik jarinya, kemudian pemerkosa dengan spermanya, dan kata Dr. Sugeng, Habib dengan DNA-nya. Sebenarnya kurang sih Pak Dr. Sugeng, ada 4 juga, yaitu pecandu narkoba dengan rambutnya atau dengan urinnya. Tapi kalau urin ini ada jangka waktu mungkin rambut ya. Itu Pak Dr. Sugeng gimana itu usulan yang keempat nih? Tapi untuk yang soal ketiga itu saya pikir itu intermezzo saja lah, soal Mbak Alwi nggak mau tes DNA, kan buktinya ada yang mau tes DNA. Ini hanya sedang menjelaskan Pak Dr. Sugeng itu kalau ngomong ceplas-ceplos. Nah akhirnya dengan gaya atau style Pak Dr. Sugeng yang nyeleneh lah, yang ceplas-ceplos itu, yang saklek itu cara mikirnya, itu Pak Dr. Sugeng siap menerima tantangan untuk berdiskusi dengan Dr. Zainab, yang kata Pak Dr. Sugeng itu sudah memberikan DM ya, memberikan pesan via Twitter kepada Dr. Zainab, dan Dr. Sugeng memberikan pertanyaan. Apakah pertanyaan itu? Kita simak terlebih dahulu video dari Pak Dr. Sugeng. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Balawi dan Muhibin kan ingin saya berdebat dengan Zainab Al-Mutairi. Kali ini saya turuti kemauan kalian. Saya menemukan akun Twitternya Zainab lewat LinkedIn ya. Itu saya sudah ngirim pertanyaan. Jadi paksa dia jawab. Pertanyaannya simpel. Ada 4 sampel keluarga Mutairi, jadi keluarga besar Zainab. Itu yang sudah tes DNA. Yang 3 itu confirm haplogrupnya, yang 1 cuma STR aja. Tapi saya bisa pastikan semuanya masuk JM267 lah. Secara khususnya di cabang J4349. Pertanyaan saya ke Zainab begini, apakah mungkin keluarga Mutairi itu sama-sama keturunan Adnan dengan keluarga Balawi yang GY32613? Saya tulis GM201, superclate-nya aja. Kalian paksa itu Zainab menjawab. Assalamualaikum. Itu dia teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng dalam sebuah video short. Jadi begini, DNA itu adalah data pendukung untuk bagaimana genealogi itu tersambung. Di sini Dr. Sugeng mengatakan bahwa genealogi Mbak Alwi yang telah ditemukan oleh Pak Dr. Sugeng itu haplogrupnya adalah G. Sementara rumus haplogrup dalam DNA dengan haplogrup G itu tidak tersambung pada Nabi Muhammad SAW. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Ini adalah hasil temuan yang telah dilakukan oleh Pak Dr. Sugeng. Apakah ini mutlak pasti benar? Tentu tidak. Apabila teman-teman ingin membantah itu silakan, tapi dengan pakem-pakem akaliyah, dengan pakem-pakem keilmuan. Jadi jangan di luar dari kode-kode keilmuan ya. Jangan serang mengatakan bahwa DNA itu haram ini tanpa adanya alasan yang jelas kayak Habib Bahar itu. Ya silakan kalau mau bantah, itu justru bagus. 6 orang dari Indonesia sudah tes. Karena dari penelitian Profesor Hera itu nggak ada haplogrup G waktu itu ya. Yang paling mungkin Balawi, nggak ada yang lain gitu. Berarti sudah ada di Indonesia? Udah 6 orang. Karena apa? Yang 6 orang ini sama dengan Giyaman itu, yang tadi saya sebut marganya Asgaf, Jamalul Lail, Mas. Nah, jadi penanda genetiknya itu dari 25 itu plek sama dengan Asgaf, Jamalul Lail, Habsyi sama BSA.
Ya, mereka kan kawin sama saudara-saudara sendiri semua kan ya. Mereka masih punya peluang untuk ketersambungan ke Sayyidina Ali. Tapi kalaupun mungkin ya paling satu marga atau dua marga aja. Yang lain rungkat semua. Yang udah terlanjur tes itu rungkat semua. Kecuali 2 orang kemarin loh ya. Wah, ini ditakut-takuti malah nggak berat. Ini kan pada akhirnya bukan soal apakah ini keturunan Rasul atau bukan. Tapi soal bagaimana kerja keilmuan itu. Soal apakah orang itu keturunan atau bukan, walaupun keturunan beneran, tapi dengan cara perilaku yang seperti itu, tidak dapat dibenarkan tetap. Tidak diikuti ajarannya tetap. Tidak dapat dicontoh juga perilakunya tetap. Jadi untuk wilayah moral yang berkaitan dengan ajaran, nilai, norma, etika, kita sepakat baik keturunan atau bukan keturunan. Kalau buruk, baik kita ikuti. Tapi seandainya jika pun keturunan, memang kita memiliki ajaran untuk menganjurkan menghormati. Tapi itu wilayahnya wilayah yang harus kita pahami. Yang demikian itu sebagai sesuatu yang spesifik. Tidak kemudian dalam semua ranah. Sehingga dalam urusan sosiologi yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia, itu semuanya kita menjadikan dia sebagai manusia yang tidak boleh salah. Nah, ini adalah pikiran yang salah. Menghormati itu kan bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Menghormati itu kan bukan berarti kita tidak boleh menyalahkan kalau dia berbuat salah, gitu kan? Itu kalau seandainya memang seseorang itu keturunan Rasul. Bagaimana kalau bukan? Nah, ini lebih parah lagi. Gitu ya. Jadi pada akhirnya ini bukan soal keturunan Rasul atau bukan. Seandainya seseorang yang telah lama mengaku sebagai keturunan Rasul tapi setelah dibuktikan bukan keturunan Rasul, itu tidak juga dikatakan sebagai penipu atau apa. Ya karena ada distorsi di masa lalu itu aja sih. Tapi persoalannya selesai ketika misalnya disepakati bahwa ini bukan keturunan Rasul, diikuti banyak orang, lalu orang tidak meyakini dia sebagai keturunan Rasul, ya udah. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi soal kepercayaan, soal keyakinan kita terhadap satu klan tertentu sebagai keturunan siapa. Tapi adalah bagaimana kita menjunjung nilai keilmuan ini, gitu loh. Kenapa saya kemudian mereaction pada Dr. Sugeng dan banyak lah? Itu karena semata-mata ingin memberikan edukasi ya, pencerahan ya. Sekurang-kurangnya untuk saya lah, untuk melatih diri saya bahwa ini loh banyak sebetulnya keilmuan yang tidak bisa kita jangkau, tapi hanya kita bisa nikmati, kita hormati orang bicara gitu. Kecuali kalau bicaranya udah ngawur gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang tidak senonoh dari yang saya sampaikan. Akhirul kalam di konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.